Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari latihan 1. Sekarang kita masuk ke latihan 2 untuk fisika peminatan di bagian kesetimbangan benda tegar ya. Kita mulai dari nomor 1. Bola bowling memiliki berat 70 Newton. Berarti di sini kita gambarkan 70 Newton. Kemudian bola itu diam pada dinding yang licin. Jika bola dianggap homogen, tentukan gaya normal titik A dan titik B. Berarti ini NA dan ini NB. Sebenarnya bisa beberapa cara. Salah satunya menggunakan konsep sudut ya. Berarti kalau kita buat konsep sudut, kita gambarkan ke bawah itu 70 Newton, kemudian ke sini NA-nya dan yang ke sini NB-nya. Sedangkan sudut-sudutnya ini berarti 37 derajat, sedangkan ini 53 derajat. Sehingga kalau kita hitung ini 90 derajat, ini siku-siku. Oke, kita gunakan perbandingan saja. Untuk menentukan gaya normal di A, berarti kita gunakan gaya normal A per sinus dari 90 ditambah 53 derajat sama dengan beratnya itu 70 per sinus dari 90. Berarti NA ini sebenarnya adalah 70 dikali sinus 90 ditambah 53 dibagi dengan sinus 90. Berarti 70 dikali sinus 90 ditambah 53 itu sama dengan cos 53 ya. Cos 53 per 1. Berarti NA-nya ini sama dengan 70 dikali dengan 3/5 ya. Sama dengan 14 kali 3, berarti 42 Newton. Itu NA. Kemudian kita gunakan cara yang sama untuk mencari NB. Jadi NB per sinus 90 ditambah 37 sama dengan 70 per sinus 90 derajat. Berarti nanti NB-nya ini sama dengan 70 per 1 dari kosinus 37. Atau 70 kali 4 per 5. Berarti 70 dibagi 5 saja 14. 14 kali 4 berarti 56 ya, 56 Newton. Di nomor 2, pada sistem keseimbangan benda tegar seperti gambar di samping, AB-nya 80 cm, berat batangnya 18. Coba kita langsung gambarkan saja ya. Ini 18 Newton dan digantung beban 30 Newton. Berarti ini 30 Newton. Sementara BC adalah tali. Yang ditanya adalah yang A, berapa tegangan pada tali jika jarak AC-nya 60 cm. Berarti ini 60 cm dan AB-nya adalah 80 cm. Oke, berarti alfanya itu ya. Kita gunakan untuk menggambarkan. Kita buat tegangan talinya di sini. Berarti T-nya adalah sinus alfa. Berarti kalau kita gunakan segitiga, ini 60 cm, ini 80 cm, ini alfanya. Dengan begitu kita tahu sinus alfanya ya. Berarti ini kan 100 cm. Berarti sinus alfa itu depan per miring 60 per 100. Oke, sekarang kita buat analisis. Untuk menjawab yang A, berarti kita buat batang seperti ini. Porosnya di A. Ini 18. Ini 30 Newton. Kemudian ini adalah T. Ini saya tambahkan Newtonnya ya. Berarti sigma taunya sama dengan 0.
gaya kali dengan gaya. Berarti ini positif, positif, ini minus. Gaya kali dengan gaya. Berarti 18 kali L plus 30 kali, maaf, L per 2 ya, berarti karena setengah L ya. 30 kali L dikurangi, ini harusnya T sin alfa ya. Berarti T sin alfa kali L sama dengan 0. L-nya sama, berarti 9 ditambah 30 sama dengan T sin alfa. Sin alfa itu depan per samping, berarti 0,6. Berarti di sini kita dapatkan T-nya adalah 39 per 0,6, yaitu 65 Newton. 65 Newton. Nah, kita dapatkan T-nya. Kemudian untuk penjawab yang B, tentukan besar gaya reaksi dinding terhadap batang di titik A. Berarti kan ini reaksinya seakan-akan gini. Ini ada tegangan tali. Kita buatkan batangnya dulu saja. Nah, ini batangnya. Berarti hasil proyeksi di sini ada T cos alfa, sedangkan di sini ada gaya normal. Nah, gaya normal inilah yang dianggap sebagai gaya reaksi dinding terhadap batang. Berarti sigma F X-nya sama dengan 0, gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri, N-nya berarti T cos alfa. Berarti N-nya adalah, T-nya adalah 65. Cos alfa itu samping per miring, berarti 0,8. Berarti gaya normalnya adalah 65 kali 0,8, yaitu 52 Newton. Itu jawabannya ya. Di nomor 3, sebuah tangga homogen AB panjangnya 5 meter. Seperti gambar sudah terlihat ya, berarti BC-nya 3, AC-nya 4. Masanya 8 kg disandar pada dinding vertikal kasar. Berarti ada μ1 itu yang dinding ya, 0,5. Ujung A pada dinding dan B terletak di lantai. Tentukan koefisien gesekan lantai, berarti yang di B, agar batang seimbang tepat akan bergerak. Baik, kita coba gambarkan dulu gaya-gayanya. Berarti di sini ada gaya normal B, ini ada gaya geseknya. Kemudian ini ada gaya normal A. Oke, kalau dia tidak seimbang, berarti titik B ke kanan. Kalau titik B ke kanan berarti A ke bawah. Kalau A ke bawah berarti gaya geseknya ke atas. F gesek atasnya. Oke, kita sebut FA saja. Dan yang bawah FB saja ya. Oke. Kemudian batangnya ini ke bawah berapa tadi? 8 kg, berarti 80 Newton. Oke. Nah, sekarang kita coba analisis gaya-gayanya. Kita proyeksikan. Berarti ini, kalau ini theta ya, berarti ini W-nya beratnya adalah 80 cos theta. Kemudian yang ini NA-nya, kalau ini theta berarti sin theta. Kemudian gaya gesek atasnya adalah, kalau itu theta, ini theta, berarti nah ini FA cos theta. Kemudian apa lagi? Ini NB sin maaf, cos ya, cos theta, dan ini FB sin theta. Coba kalian gambarkan di catatan kalian dengan gambar yang lebih besar sehingga kalian bisa lebih memahaminya pelan-pelan apa yang saya ucapkan dan tuliskan. Kemudian dari sini untuk memudahkan, coba saya proyeksikan dalam bentuk batang saja. Nah ini. Oke, berarti gaya-gayanya ini NB cos theta, sedangkan ini FB sin theta. Kemudian ini ya, ini di tengah ya,
beratnya 80 cos theta. Nah, di sebelah kiri ada dua nih. Ada NA sin theta dan ada gaya gesek A cos theta. Oke, dari sini kita bisa menganalisisnya. Coba kita analisis gaya-gayanya dulu. Pertama, kita gunakan sigma F Y-nya dulu aja sama dengan 0. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Berarti NB yang ke atas ya, ditambah dengan FA. FA itu berarti gaya gesek. Di A itu mu kali gaya normal A. Kemudian sama dengan yang ke bawah yaitu 80. Berarti NB ini sama dengan mu-nya mu 1 ini berarti ya. Yang kasar berarti setengah. Sehingga ditambah setengah ya, 0,5 NA itu sama dengan 80. Kemudian sigma Fx nya sama dengan 0. Gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Gaya ke kanannya adalah NA sama dengan yang ke kiri. Yang ke kirinya gaya gesek nih, FB. Berarti NA ini sama dengan FB itu kan mu kali gaya normal. Berarti mu yang ditanyakan kali NB. Oke, dari sini kita bisa dapatkan nilainya. Berarti nih NB-nya berarti dari sini NB ditambah setengah NA berarti 0,5 mu NB sama dengan 80. Berarti NB-nya adalah, kalau difaktorkan, kalian akan mendapatkan nilai 80 per 1 ditambah 0,5 mu. Oke, ini untuk modal mencari FB ya. FB-nya kan mu NB. Itu kita gunakan sigma tau sama dengan 0. Kita gunakan porosnya yang ini porosnya yang kanan pada batang ini ya. Berarti ini positif, ini negatif. Berarti gaya kali dengan gaya ya. FA cos theta dikali dengan gayanya L. Oke, ini kurang ke kiri sepertinya. FA cos theta kali L ditambah NA sin theta kali L sama dengan 80 cos theta kali setengah L. Coba ini angkanya tulisannya terlalu kecil, mungkin ya L-nya terlalu berhimpit. Ini kita coret L-nya. Berarti FA itu kan mu kali gaya normal A. Berarti mu-nya berapa? 0,5 ya, setengah gitu. Gaya normal A-nya kali NA. NA-nya adalah ini NA dikali cos theta. Cos theta-nya itu 3/5. Dari mana? Samping per miring ya, 3/5. Ditambah NA sin theta. Sin theta-nya adalah depan per miring berarti 4/5 sama dengan 80 cos theta. Cos theta berarti 3/5 kali setengah. Oke, ini sama-sama ada 5-nya. Kalau setiap ruas kita kalikan 2, berarti kan 3NA ditambah dengan 8NA sama dengan 80 kali 3, 240. Berarti NA-nya sendiri adalah, nih kita dapatkan ya, NA-nya adalah 240 per 11. Baik, kita lanjutkan. Kalau NA-nya sudah dapat, bagaimana kita mencari mu-nya? Berarti kita butuh NB nih. NB-nya kita cari dari ini. Misalnya yang ini sajalah ya.
Nah, perhatikan NB-nya ditambah 0,5, berarti NB ditambah setengah dari NA, yaitu 240/11 sama dengan 80. Berarti kan NB-nya kita dapatkan 80 dikurangi 120/11 atau 760/11. Oke, sekarang kita cari mu-nya nih. Dari sini kita lihat NB-nya itu 760, berarti 80 per 1 ditambah 0,5 mu sama dengan 760 per 11. Berarti kalau dikali silang ini 880 sama dengan 760 ditambah 380 mu. Berarti mu-nya adalah 880 dikurangi 760 per 380 ya. Sama dengan 120 per 380, ini sekitar 0,315 atau 0,32 ya. Nomor 4, tentukan letak titik berat bidang di samping ini terhadap titik A. Oke, berarti kita buat garisnya. Sumbunya itu gini ya. Nah, terhadap titik A. Oke, berarti sekarang kita analisis ada berapa bidang. Yaitu ada 3 ya. Bidang 1, 2, 3. Oke, kemudian kita tentukan titik beratnya. Di tengah-tengah, perhatikan. Kemudian ini di sini. Dan ini di sini. Oke, sekarang karena ada 3, kita buat seperti ini. Bidang 1 luasnya, ini luasnya A situ, X1 Y1, kemudian A2 X2 Y2, dan A3 X3 Y3. Nah, luasnya adalah 4 kali. Oke, kita lihat di sini panjang. Kalau kita lihat ini kan ini 8, ini berarti 8. Coba kita lihat. Dari sini ke sini 12, berarti di sini 4, ini 12 ya. Dan ditambah 8 berarti ini 20. Skalanya ini 4, berarti ini ditambah 8 ini 12, berarti ini 8. Oke. Itu titik-titiknya. Berarti A1 ini sebenarnya 4 kali 20. Kemudian yang kedua adalah 4 luasnya ya, 4 kali 4. Kemudian A3 adalah alasnya 4, tingginya 12. Oke, sekarang X1 tengah-tengah. Titik ini berapa koma berapa? Berada, coba kalian perhatikan, cek. Ada di 2,10, berarti X-nya 2, ini 10. X2 itu ada di 6,10. Berarti X-nya 6, Y-nya 10. Kemudian X3 ini ada di titik ini ada di 10, X-nya 10, Y-nya adalah 6 ya. Nah, berarti dari sini kita lihat untuk menentukan X0-nya adalah tinggal A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Kita masukkan nilainya. A1-nya adalah 4 kali 20 dikali 2 ditambah 4 kali 4 kali 6 ditambah 10 kali 4 kali 12 dibagi 4 kali 20 ditambah 4 kali 4 ditambah 4 kali 12. Berarti ini masing-masing ruas kita bagi 4 aja. Dulu ini ada 4 per. Oke. Kemudian bisa dibagi berapa lagi? 4 ya. 4 ini jadi 5, ini jadi 3, ini 1. Ini 4 dibagi 4, ini jadi 5. Berarti kita mudah nih. 5 kali 2 10 ditambah 6 ditambah 30 per
5 ditambah 1 ditambah 3, berarti per 9 ya. 10 tambah 30, 46. Seperti itu. Jadi 46 per 9. Kemudian kita cari yang Y0. Berarti A1, Y1, A2, Y2, A3, Y3 dibagi A1, A2, A3. Nah, dari sini kita lihat, masukkan angkanya. 4 kali 20 kali 10 ditambah 10 kali 4 kali 4 ditambah 6 kali 4 kali 12 dibagi 4 kali 20 ditambah 4 kali 4 ditambah 4 kali 12. Jadi ini cara agar kalian tidak menggunakan kalkulator ya. Ini 4 perkecil lagi. Ini 4 4 4 4 4 4. Oke. Kemudian bagi 4 ini 5, ini 1, ini 3. 3, kemudian ini 5. Nah, dari sini berarti kita lanjutkan 50 ditambah 10 ditambah 18 dibagi dengan 9. Berarti 50 tambah 1 saja 60, 78 per 9. Berarti titik X0, Y0 nya adalah 46 per 9 dan 78 per 9. Itu jawabannya ya. Tentukan letak titik berat gabungan silinder pejal dan kerucut pejal dihitung dari alas silinder. Oke, berarti kita buat sumbu dulu. Kita buat sumbu di sini. Kemudian sumbu kita buat di sini aja deh. Di tengah-tengah saja. Berarti ini X-nya dan ini Y-nya. Oke, sekarang ada dua bidang. Kita tentukan titik beratnya ya. Ini dan ini. Karena pejal, berarti ingat ini titik beratnya 1/4 tinggi dari alas ya. Dari alas kerucutnya. Sedangkan ini silinder setengah tingginya. Jadi dengan begitu karena ada dua, berarti volume 1 X1 Y1, kemudian V2 X2 Y2. Oke, sekarang perhatikan volumenya dulu. Volume kerucut dulu. Ini kita sebut benda 1 tuh, ini benda 2. Sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan lingkaran tuh. Pi R kuadrat kali tinggi. Tingginya adalah 8. Kita gunakan cm semua ya. Sedangkan volume benda 2 itu luas alas kali tinggi. Jadi pi kali R kuadrat kali tingginya adalah 10. Oke, biarkan dulu. Kemudian nilai titik beratnya X-nya. X-nya masih sama-sama dengan 0 ya. Karena di tengah-tengah terhadap garis sumbu Y. Jadi nilai X-nya 0. Kemudian Y1 dan Y2. Y1-nya adalah ini Y1-nya. Pertama, dia itu 1/4 tinggi dari alas, berarti tingginya 8, tapi ditambah tinggi silinder karena ada di atas silindernya 10, berarti 12 ya. Sedangkan Y2-nya itu cukup setengah dari tingginya dia, yaitu setengah dari 10, jadi 5. Oke, sekarang kita cari X0 dan Y0-nya. X0-nya berarti V1 X1 ditambah V2 X2, kemudian dibagi dengan V1 ditambah V2. Sama dengan V1-nya adalah sepertiga pi R kuadrat kali 8 kali X-nya 0 ditambah dengan pi R kuadrat dikali 10 dikali 0 dibagi sepertiga pi R kuadrat dikali 8 ditambah pi R kuadrat kali 10. Ini hasilnya 0 karena semuanya dikali 0 ya. Kemudian Y0 nya adalah V1 X
maaf, Y ya, berarti harusnya Y0, maaf, Y1 ditambah V2 Y2 dibagi dengan V1 ditambah V2 sama dengan V1 nya itu sepertiga PR kuadrat kali 8 kali 12 ditambah dengan PR kuadrat kali 10 kali 5 dibagi sepertiga PR pangkat 3 kali 8 ditambah PR kuadrat kali 10. Oke, ini sama-sama ada PR kuadratnya. Kemudian kita bagi setiap ruas dengan 2 ya, biar lebih enak. Ini 2, ini 4, ini 4 dibagi 2, ini 5, ini 5. Oke, berarti kita tinggal sepertiga kali 12 itu 4, berarti 16 ditambah 25 dibagi sepertiga kali 4 berarti 4/3 ditambah 5, berarti ini 41 per 4/3 ditambah 5 itu berarti 20/3 atau 12/3/20. Nah, berarti titik X0, Y0 nya adalah 0,123/20 jawabannya. Alhamdulillah, akhirnya kita menyelesaikan beberapa soal kesetimbangan benda tegar. Kalian ulang kembali dan pahami pembahasannya agar kalian bisa siap menghadapi tesnya.